Senang sekali kita berjumpa kembali. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari langsung ajak kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Tuhan menolong kami semua agar kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersukacita karena kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nah adik-adik, kita siapkan uang persembahan kita dan kita mengisinya di tempat yang sudah kita sediakan. Jika penuh, adik-adik dapat mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Adik-adik, sambil kita pujikan Ku Daki-Daki, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung
dayung-dayung sapu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 turun dan tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam lautan, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, saat ini kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, juga memberkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan untuk kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lase Adlina, mari saya ajak adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Halo, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali bertemu lagi dengan anak-anak. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan telinga kita. Mari kita sama-sama lipat tangan berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih hari
hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah setiap anak-anak-Mu, siapkan hati mereka, telinga mereka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan pimpinlah Arlina juga agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adalah dua orang bapak yang mau membangun rumah. Seorang dari bapak itu mulai mempelajari buku petunjuk cara membangun rumah yang benar, yaitu membangun rumah di atas dasar batu adalah benar, sedangkan membangun rumah di atas dasar pasir adalah salah. Bapak itu memberitahukan tetangganya, tetapi ia tetap tidak mau mengikuti cara membangun rumah yang benar. Ia mengikuti caranya sendiri, membangun rumah sesuka hatinya. Ia memilih membangun tembok rumahnya di atas dasar pasir yang lembek. Sedangkan bapak yang pertama, ia memilih melakukan sesuai buku petunjuk. Ia dengan susah payah menggali tanah dalam-dalam dan mengisinya dengan batu-batu yang keras. Sementara ia membangun dasar rumahnya itu, si bapak tetangga sudah hampir selesai menyusun tembok rumahnya, lalu mencat dindingnya, memasang pintunya. Wah, mulailah timbul kerusakan di rumahnya, tapi ia tak peduli. Si bapak yang pertama datang mengingatkan lagi tetangganya ini bahwa mendirikan rumah di atas pasir itu salah. Tapi si bapak tetangga tidak mau mengikuti jalan yang benar. Ia mau cara yang gampang dan yang cepat, dan berkata, "Oh, rumahku sudah siap ditinggalin, sedangkan kamu baru menyusun 3-4 biji batu bata saja." Walaupun kerja bapak pertama itu lama dan berat, ia tetap setia melakukan sesuai buku petunjuk itu. Sementara si bapak tetangga sudah mulai menikmati rumah barunya, ia bersantai ria. Akhirnya selesai juga rumah si bapak yang pertama. Nah, hari itu mulailah langit menjadi gelap. Hujan turun, angin kencang bertiup, dan banjir pun melanda. Air semakin tinggi, rumah si bapak tetangga bergerak. Tetapi rumah sebelahnya tidak goyang sama sekali. Air mulai mendorong dasar rumah yang dari pasir itu. Tembok rumahnya retak dan rubuhlah semua temboknya. Hancurlah rumahnya, besarlah kerusakannya. Bapak itu menangis melihat rumahnya. Sedangkan si bapak yang satunya, ia tidur nyenyak semalam-malaman sampai pagi hari. Ia aman di dalam rumahnya yang kokoh itu. Wah, bagus sekali ya cerita tadi. Cerita tadi diambil dari pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan dua macam dasar yang terdapat pada kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Apakah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dari cerita tadi? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka sama seperti orang yang mau membangun rumah. Dan orang yang membangun rumah di atas dasar batu adalah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan tahu bahwa firman Tuhan itu baik, lalu segera melakukannya. Tuhan
Tuhan Yesus menyebut orang demikian sebagai orang pintar. Sehingga rumah yang mereka bangun itu kuat, kokoh. Walaupun datang hujan, datang badai, bahkan datang banjir, rumah itu tetap berdiri kokoh. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir adalah sama dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan juga. Dan mereka tahu firman Tuhan itu baik, tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus menyebut orang demikian sebagai orang bodoh. Ketika hujan datang, banjir melanda, rumah mereka hancur. Nah, anak-anak, mari kita hidup seperti orang pintar tadi yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti rajin berdoa, rajin beribadah, suka membantu teman, tidak berbohong, suka membantu papa dan mama, rajin belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita melakukan semua ini dengan sukacita, dengan hati yang senang. Bukan karena terpaksa, bukan karena mau hadiah, tapi karena kita cinta Tuhan. Dan anak-anak ingat dan percaya, jika anak-anak melakukan semua perintah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan segala yang baik, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga berjanji akan memberikan hadiah, yaitu surga yang indah nantinya kepada anak-anak semua. Ayat hafalan untuk cerita kita hari ini terdapat pada kitab Lukas pasal 11 ayat 28. Berbunyi, tapi Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Satu kali lagi anak-anak. Ayat hafalan Lukas pasal 11 ayat 28. Tapi Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, anak-anak, selesai sudah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup matamu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan ajar kami, bukan hanya berhenti sampai dengan mendengarkan firman Tuhan saja. Bukan hanya tahu firman Tuhan itu baik, tapi ajar kami Tuhan untuk melakukan semua firman Tuhan. Semua perintah firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang mengasihi sesama manusia. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa di sekolah minggu onsite. Dah. Jesus loves the little children, all the children.
Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.